Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Ya, ini adalah kelompok terakhir sebelum kita UTS ya. Jadi setelah ini penjelasan dari kelompok 3, minggu depan kayaknya ya kita udah mulai UTS. Oke, kalau setelah UTS misalkan kita masih ada pertemuan perkuliahan di bulan puasa, ya maka kita undur 30 menit gitu ya sama bulan puasa. Tapi kayaknya sih enggak. Oke, kelompok 3 sudah siap. Silakan kelompok 3 bisa di ini ya, dimulai presentasinya. Ini pembahasan tentang materi kita minggu lalu terkait dengan audit atas persediaan dan pembelian. Silakan, Mbak. Baik, akan kami mulai. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami kelompok 3 bertugas untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh Ibu Akfi. Dan sebelum kita membahas mengenai materi kita pada hari ini, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vanessa Natali. Saya Pratiwi Cynthia. Saya Lutfiana Rizky Anggraini. Dan saya Victoria Anggraini. Baik, untuk materi yang akan kami presentasikan akan dijelaskan oleh teman saya Pratiwi. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya kelompok kami akan mempresentasikan mengenai audit persediaan dan audit pembelian. Untuk persediaan sendiri merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya menilai cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari audit persediaan. Yang pertama, menilai kewajaran atas persediaan. Yang kedua, memeriksa ada tidaknya internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Yang ketiga, memeriksa persediaan yang tercantum di neraca. Yang keempat, memeriksa kesesuaian antara metode penilaian persediaan. Yang kelima, memeriksa kesesuaian antara sistem pencatatan persediaan dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya, audit atas persediaan itu seringkali merupakan bagian audit yang cukup rumit dan memakan banyak waktu. Dikarenakan yang pertama jenis perkiraan yang besar di dalam neraca. Kedua, persediaan berada pada lokasi yang berbeda. Ketiga, keanekaragaman jenis persediaan. Keempat, mengalokasikan biaya-biaya ke dalam persediaan. Lalu yang terakhir, adanya beberapa metode penilaian persediaan. Berikutnya adalah ciri-ciri internal kontrol yang baik. Yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, menggunakan formulir dengan nomor urut tercetak. Yang ketiga, adanya sistem otorisasi yang baik. Yang keempat, digunakannya anggaran atau budget untuk pembelian. Untuk selanjutnya, pengujian substantif persediaan. Yang pertama, menggunakan prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang ketiga, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang keempat, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama kita bahas adalah prosedur analitik. Terdiri dari yang pertama, usut saldo persediaan yang tercantum di neraca. Yang kedua, hitung kembali saldo akun persediaan di buku besar.
Yang ketiga, melakukan review terhadap mutasi luar biasa. Yang keempat, usut saldo akun persediaan ke kertas kerja tahun yang lalu. Lalu kemudian usut saldo awal akun persediaan ke kertas kerja tahun yang lalu. Jadi sebelum auditor melakukan pengujian terhadap transaksi rinci yang menyangkut akun persediaan, auditor perlu memperoleh keyakinan atas kebenaran saldo awal kedua akun tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, auditor melakukan pengusutan saldo awal akun persediaan ke kertas kerja tahun yang lalu. Karena kertas kerja tahun lalu dapat menyediakan informasi tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh auditor dalam audit tahun yang lalu, sehingga auditor dapat mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam menanggapi koreksi yang diajukan oleh auditor tersebut. Jadi, untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan dengan persediaan dapat dipercaya ketelitiannya, maka auditor akan melakukan rekonsiliasi akun kontrol persediaan dalam buku besar ke buku pembantu persediaan. Lalu, untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi penambahan dan pengurangan persediaan berasal dari jurnal-jurnal yang bersangkutan, maka auditor akan mengusut posting pendebitan dan pengkreditan akun persediaan ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, lakukan pemeriksaan atas dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam akun persediaan. Prosedur audit ini dilakukan oleh auditor dari buku pembantu persediaan dengan mengambil sampel. Yang pertama, akun persediaan yang akan diperiksa transaksi mutasinya. Yang kedua, transaksi yang dicatat dalam akun persediaan pilihan lain. Di sini untuk pendebitan akun persediaan ke dokumen pendukung seperti bukti kas keluar, faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat order barang. Dan untuk pemeriksaan pengkreditan akun persediaan, dokumen pendukungnya seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, bukti pemakaian barang gudang, memo debit untuk retro pembelian. Lalu untuk pengujian pisah batas transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Verifikasi pisah batas dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan pembelian, penjualan, dan pemakaian persediaan yang termasuk dalam tahun yang diaudit dibandingkan tahun sebelumnya. Di sini dokumen pendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Lalu auditor juga memeriksa dokumen pendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Untuk selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik persediaan, yaitu mengenai penghitungan fisik persediaan sebaiknya disusun bersama antara klien dengan auditor independen. Sehingga jika instruksi tersebut digunakan untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan, tidak terjadi pengajuan keberatan oleh auditor karena pertimbangan ketelitian dan keandalan prosedur penghitungan atas persediaan. Untuk yang kedua, konfirmasi persediaan yang berada di tangan pihak luar. Ada kalanya klien memiliki persediaan yang disimpan di tangan pihak luar di bawah wewenang penyimpangan perusahaan lain. Untuk memperoleh keyakinan tentang eksistensi persediaan klien yang disimpan di gudang luar, auditor perlu mengirimkan surat konfirmasi kepada perusahaan yang menyimpan persediaan tersebut. Dan untuk yang ketiga, konfirmasi mengenai metode penelitian persediaan yang digunakan. Di sini terdapat 3 metode penilaian persediaan, yaitu yang pertama, metode harga pasar atau market value method, yang kedua cost historis atau historical cost method, dan yang ketiga adalah the lower of cost of market. Yang
Yang selanjutnya melakukan verifikasi penyajian dan pengungkapan, yaitu membandingkan penyajian persediaan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang pertama, periksa klasifikasi persediaan di neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan persediaan. Lalu selanjutnya pembelian merupakan proses dalam mendapatkan barang-barang, bahan baku, komponen, dan layanan yang merupakan tugas utama dan tanggung jawab Departemen Pembelian. Dalam sebuah perusahaan di mana terdapat sistem pembelian yang efektif, pembelian material dapat menghemat biaya bagi perusahaan. Selanjutnya, pengujian substantif pembelian. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang ketiga, pengujian terhadap saldo akun rinci. Dan yang keempat, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Dan untuk prosedur audit awal, yang pertama, usut akun pembelian yang tercantum di neraca ke saldo akun pembelian yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun pembelian di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal akun pembelian ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang keempat, melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Dan yang kelima, usut posting pendebitan dan kreditan akun pembelian ke jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, melakukan rekonsiliasi buku pembantu pembelian dengan akun kontrol pembelian di buku besar. Yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, periksa sampel transaksi yang dicatat dalam akun pembelian ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kedua, lakukan verifikasi pisah batas transaksi pembelian dan retur pembelian. Selanjutnya, pengujian terhadap saldo akun rinci, yaitu pertama, melakukan konfirmasi pembelian. Kedua, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran atas pembelian setelah tanggal neraca. Yang ketiga, lakukan rekonsiliasi pembelian yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan pembelian bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur. Selanjutnya, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, periksa klasifikasi pembelian seperti pembelian kredit, pembelian tunai, maupun retur pembelian. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha dan non-usaha. Yang ketiga, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan akun pembelian. Pembelian harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Di sini adalah laporan laba rugi. Yang keempat, mintalah informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dari pembelian bersyarat dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan pembelian tersebut. Dan untuk selanjutnya, mengisi kuesioner audit tentang persediaan dan pembelian. Yang pertama, apakah perhitungan fisik persediaan dilakukan minimal setahun sekali? Ya, masuk dalam kekuatan karena dapat meminimalkan kesalahan catatan data saat rekapan, dan di sini karakteristiknya menggunakan pencatatan transaksi yang memadai, dan untuk pengujian substantif menggunakan observasi keadaan fisik, persediaan di gudang, dan wawancara kepada petugas terkait. Dan yang untuk nomor 2, apakah perusahaan membuat instruksi tertulis untuk perhitungan fisik persediaan? Ya, masuk dalam kekuatan karena auditor harus memeriksa instruksi tertulis yang dibuat oleh klien untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan data hasil penghitungan fisik persediaan, dan untuk perhitungan fisik persediaan supaya data tersebut tidak terjadi kesalahan ataupun data tersebut dimanipulasi oleh pihak otorisasi manajemen. Dan untuk karakteristiknya menggunakan akses terhadap aktiva, dan untuk pengujian substantif menggunakan
pengecekan langsung, vouching, dan wawancara pada petugas terkait. Yang ketiga, apakah instruksi tersebut diakui pada waktu yang dilakukan perhitungan fisik persediaan? Ya, termasuk kekuatan menggunakan akses terhadap aktiva karena hanya diberikan sesuai dengan otorisasi yang ditetapkan saja, sehingga perlu instruksi pada waktu dilakukan perhitungan fisik persediaan agar tidak terjadi salah catat ataupun lupa mencatat persediaan tersebut sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan. Karakteristiknya adalah akses terhadap aktiva. Pengujian substansif yang digunakan adalah wawancara kepada petugas terkait dan observasi langsung. Untuk soal keempat, apakah perhitungan fisik persediaan dilaksanakan oleh pihak yang independen? Ya, termasuk kekuatan, karena perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi perhitungan, dan fungsi pengecekan untuk menjamin ketelitian dan keandalan data yang dihasilkan dari kegiatan perhitungan fisik persediaan. Karakteristiknya adalah otorisasi, pengujian substansif yang digunakan adalah wawancara kepada petugas terkait, dan observasi langsung. Lalu yang kelima, itu pertanyaannya apakah persediaan cukup dilindungi dan diawasi? Ya, kekuatan persediaan cukup dilindungi dan diawasi karena jika jumlah persediaan cukup besar jumlahnya maka akan relatif mudah menimbulkan penyelewengan. Lalu karakteristiknya pencatatan transaksi secara memadai. Pengujian substantif yang digunakan yaitu pengecekan langsung terhadap catatan penerimaan barang dan sediaan, lalu observasi dan wawancara kepada petugas yang terkait. Yang keenam, apakah setiap penerimaan barang selalu dibuatkan laporan penerimaan barang? Ya, kekuatannya yaitu dokumen penerimaan barang dibuat untuk setiap laporan penerimaan barang. Karena jika terjadi kesalahan atau kekeliruan atau ketidakcocokan pada salah satu barang, maka perusahaan akan lebih mudah melakukan koreksi. Karakteristiknya pencatatan transaksi secara memadai. Pengujian substantif yang dilakukan yaitu observasi dan pengecekan langsung terhadap daftar penerimaan barang. Yang selanjutnya, yang ketujuh, apakah fungsi pembelian terpisah dari fungsi penerimaan dan akuntansi? Tidak. Terdapat keterangan penerimaan dan pembelian berada di bagian yang sama. Termasuk kelemahan karena dengan tidak adanya fungsi pembelian yang terpisah dari fungsi penerimaan dan akuntansi dapat terjadi rekayasa pencatatan dan rawan terjadinya penyalahgunaan catatan. Ini termasuk karakteristik pemisahan fungsi. Pengujian substantif yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Lalu yang kedelapan, apakah perusahaan menggunakan surat permintaan pembelian? Jawabannya iya, termasuk dalam kekuatan. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakaian barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Ini termasuk karakteristik pencatatan yang memadai, pengujian substantif yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengecekan langsung. Untuk selanjutnya, nomor 9, pertanyaannya, apakah perusahaan menggunakan surat pesanan pembelian bernomor urut tercetak? Ya, dengan kekuatan sebab perusahaan menggunakan surat pesanan pembelian dengan
bernomor urut tercetak karena jika terjadi kesalahan atau kekeliruan atau ketidakcocokan pada salah satu barang, maka perusahaan akan lebih mudah melakukan koreksi. Dan untuk karakteristiknya menggunakan pencatatan transaksi yang memadai, dan untuk pengujian substantif, observasi terhadap surat pesanan pembelian dan pengecekan dokumen pesanan pembelian. Dan untuk nomor 10, pertanyaannya, apakah pembelian diotorisasi oleh manajemen yang bertanggung jawab? Ya, menggunakan kekuatan karena dengan adanya otorisasi dari manajemen yang bertanggung jawab dalam pembelian akan mendukung operasional perusahaan karena manajemen memiliki peranan sebagai perantara di antara distributor dan perusahaan dalam hal pengadaan barang atau jasa dan memastikan kelancaran komunikasi dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan seperti bagian produksi, bagian keuangan, dan lain sebagainya agar kegiatan pembelian terkoordinasi dengan baik. Untuk karakteristiknya menggunakan otorisasi dan untuk pengujian substantif menggunakan observasi langsung dan wawancara kepada petugas terkait. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 11 yaitu apakah semua barang yang diterima dihitung dan dicek terhadap kelengkapan dan sebagainya? Iya. Itu termasuk kekuatan karena apabila terjadi kekeliruan barang yang dikirim dengan alasan barang tidak sesuai pesanan, maka pada saat pengecekan tersebut dengan petugas yang melakukan penerimaan barang bisa langsung melakukan komplain dan retur. Jika ada kekeliruan barang. Karakteristik yang digunakan yaitu perbandingan antara catatan dan aktiva. Pengujian substansifnya yang digunakan adalah observasi terhadap kelengkapan, persediaan, rekalkulasi perhitungan kembali, wawancara kepada petugas yang terkait. Yaitu yang selanjutnya yaitu soal nomor 12, apakah perusahaan menyelenggarakan catatan persediaan secara praktektual? Ya, yaitu kekuatan karena untuk perusahaan besar akan lebih mudah menggunakan sistem praktektual karena jika terjadi kesalahan atau kekeliruan atau ketidakcocokan pada salah satu barang, maka perusahaan akan lebih mudah melakukan koreksi. Karakteristik yang digunakan adalah pencatatan transaksi secara memadai. Pengujian substansifnya yang digunakan adalah pengecekan dokumen catatan persediaan dan vouching. Selanjutnya untuk pertanyaan 13, apakah catatan tersebut diselenggarakan oleh karyawan yang tidak bertugas melindungi persediaan? Jawabannya tidak, termasuk kelemahan karena kesalahan yang bisa terjadi yaitu rekayasa pencatatan atau kesalahan pencatatan persediaan dan penyalahgunaan tugas. Karakteristiknya termasuk otorisasi dan pengujian substantif yang dilakukan adalah observasi dan pengecekan langsung. Dan yang terakhir, apakah perusahaan secara periodik menilai lebih lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan fisik dengan catatan? Jawabannya iya, termasuk kekuatan karena perusahaan secara periodik akan menilai lebih lanjut selisih yang terjadi antara perhitungan fisik dengan catatan. Karakteristiknya termasuk perbandingan antara catatan dan aktiva. Pengujian substantif yang dilakukan adalah observasi, vouching, dan rekalkulasi. Tadi adalah pemaparan dari kelompok kami. Kami persilahkan kepada audiens apabila ada yang ingin bertanya, menyanggah, ataupun memberi saran. Ya, terima kasih pada kelompok 3 atas presentasinya. Silakan sesi diskusi bisa dimulai. Terkait. Oke. Siapa? Izin bertanya. Oke, silakan. Mas dulu ya, bisa perkenalan? Nama saya Mahendra Jayawardana dengan tim 0011. Izin bertanya untuk kelompok 3. Di kuesioner nomor 4, kan itu karakteristiknya otorisasi. Itu maksudnya bagaimana ya? Minta tolong dijelaskan
otorisasi itu apa gitu maksudnya. Dan untuk kuesioner nomor 13 itu kan kelemahannya karena dilakukan oleh karyawan yang tidak bertugas melindungi persediaan. Nah, bagaimana menurut kelompok Anda caranya dari kelemahan tersebut menjadi kekuatan agar tidak terjadinya rekayasa pencatatan? Oke, saran perbaikannya gitu ya. Iya, Bu. Oke, berikutnya Mbak Alfia kayaknya tadi mau tanya. Nama saya Alfia Purwindarti, NIM-nya 0003. Oke. Untuk poin yang 2, untuk pertanyaan yang 2 sama 3 kan berhubungan. Yang perusahaan membuat instruksi tertulis untuk perhitungan fisik persediaan, dan untuk pertanyaan ketiga, instruksi tersebut diikuti waktu dilakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, kalau pengujian substantif untuk yang poin kedua hanya dilakukan vouching, dan untuk pertanyaan ketiga baru dilakukan seperti wawancara, observasi, penelusuran, itu bisa nggak? Oke. Kelompok 3 bisa diterima pertanyaan Mbak Alfia? Bisa, Bu. Oke. Next. Saya, Bu. Oke, Mbak Mita. Saya mau NIM saya 0001. Berapa, Mbak? 0001. Oke, silakan. Di slide 13, dapat kalimat pembelian material menghemat biaya bagi perusahaan. Itu maksudnya bagaimana? Oke, sebentar. Bisa tolong ditampilin dulu, Mbak, slide yang dimaksud? Slide 13. Di escape aja, terus langsung pilih slide ke-13 gitu. Nah. Ini kah? Iya, Bu, yang pembelian material bagi perusahaan. Itu maksudnya bagaimana? Pembelian material maksudnya. Makna kata pembelian material. Dapat menghemat biaya. Itu gimana? Oke. Bisa dipahami pertanyaannya, Mbak kelompok 3? Bisa, Bu. Ya. Oke, mungkin 3 penanya dulu ya. Kemudian nanti kita akan buka sesi berikutnya. Silahkan kelompok 3 bisa menjawab pertanyaannya. Ada dari Mas Mahendra, kemudian ada Mbak Alfia, ada dari juga Mbak Mita.
Baik, saya Vanessa Natai, kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mita dengan NIM 0001, yaitu apa maksud dari pembelian material dapat menghemat biaya bagi perusahaan. Di sini dapat kita lihat yaitu dari kalimat dari slide 13, yaitu dalam sebuah perusahaan di mana terdapat sistem pembelian yang efektif, maka pembelian material itu dapat menghemat biaya bagi perusahaan. Di sini pembelian material itu seperti pembelian bahan-bahan baku, peralatan, dan sebagainya. Jadi dengan adanya sistem pembelian yang efektif, maka pembelian dari material tersebut itu dapat menghemat biaya bagi perusahaan. Kepada Mbak Mita, apakah jelas? Baik, terima kasih. Bisa Baik. saya pahami. Ya, terima kasih Mbak Mita. Sama. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, siapa mau menjawab? Oke, yuk ada pertanyaan dari Mbak Alfia, kemudian Mas Mahendra, terkait dengan kuesioner, mungkin bisa ditampilkan slide PPT-nya. Ya, silakan siapa Mbak mau menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan Mahe yang kenapa termasuk karakteristik otorisasi, karena otorisasi merupakan verifikasi dan validasi oleh pihak yang berwenang bahwa aktivitas atau transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dan saya akan menambahkan untuk yang pertanyaan nomor 13. Saran untuk pertanyaan yang nomor 13. Jadi kelompok kami akan menyarankan perusahaan melakukan penyusunan kembali pegawai sesuai bidangnya, sesuai job desk-nya, sesuai kompetensinya. Ataupun coba tolong ditampilin dulu slide-nya, boleh? Pertanyaan ke-13. Ya, oke. Ya, kemudian jawabannya tadi Mbak Victoria. Perusahaan bisa melakukan kembali pegawai sesuai dengan bidangnya. Harus sesuai, pegawai tersebut harus kompeten dengan bidang yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Seperti kalau ini karyawan yang memegang kartu persediaan, berarti karyawan tersebut juga harus melindungi persediaan tersebut. Jadi enggak double job desk gitu. Oh, jadi karyawan yang bertugas mengurus persediaan gitu adalah sekaligus orang yang mencatat persediaannya gitu, Mbak, menurut kelompok 3. Iya, Bu. Oke. Berarti jawaban dari kuesioner ini termasuk ke dalam kelemahan ya? Iya, Bu. Oke. Gimana, ada pendapat yang lain mungkin? Apakah semua juga setuju bahwa kuesioner nomor 13 ini adalah jawabannya ini termasuk ke dalam kelemahan
SPI gitu. Ya, bisa dicek jawabannya semua. Setuju. Gimana? Semua sama? Iya, Bu. Termasuk ke Sama, dalam Bu. kelemahan ya? Oke. Terus kemudian kalau ini kelemahan, kesalahannya adalah terjadi rekayasa pencatatan atau kesalahan pencatatan persediaan dan penyalahgunaan tugas. Oke, gimana itu maksud kesalahannya, Mbak? Bisa dijelaskan nggak, Mbak? Kalau misal nih yang menjaga persediaan itu kelompok 3, kemudian yang mencatat persediaannya adalah saya. Saya nggak ada hubungannya tentang bagaimana persediaan itu di dalam rusak isi berapa, terus apa namanya persediaannya itu kapan datangnya, kapan keluarnya, itu saya tidak, saya melakukan pencatatan, tapi saya tidak bertugas menjaga apa ya istilahnya, ya mengurusi persediaan itu gitu. Gimana? Kira-kira kalau yang bertugas melindungi atau menjaga persediaan dengan orang yang bertugas mencatat persediaan itu orang yang berbeda, kesalahannya bisa berupa apa? Jadi yang tugas berjaga itu misalnya kelompok 3, kemudian saya bertugas mencatat. Kira-kira kesalahan yang akan bisa saya lakukan itu apa? Kesalahan catat, Gimana kesalahan catat? misalnya kan karena Ibu tidak tahu akan persediaan itu, bisa jadi orang yang melaporkan persediaan itu mengalami kesalahan atau mungkin disengaja, bisa jadi terjadi penyelewengan atau hal-hal lain. Oke, kalau disengaja kan malah ketahuan siapa yang salah, saya atau dari kelompok 3, ya kan? Iya. Nah, gimana? Gak ada yang menjawab ini kekuatan kah? Semuanya sama? Oke, coba back dulu ke pertanyaan 12. Apakah perusahaan menyelenggarakan catatan persediaan secara perpetual? Jawabannya iya. Ya, jadi yang mencatat persediaan itu adalah jadi perusahaan menyelenggarakan atau melakukan pencatatan persediaan secara perpetual. Apa yang dimaksud dengan pencatatan persediaan secara perpetual? Ada yang bisa menjawab? Ya, minggu kemarin sudah saya minta Anda untuk mempelajari apa itu pencatatan secara perpetual, secara periodik, karena pencatatan persediaan periodisasinya begitu hanya ada 2 hal. Kalau nggak perpetual ya periodik. Oke, gimana ya? Yang perpetual itu seperti apa? Who's gonna answer the question? Gitu. Gimana, Mbak? Perpetual itu yang kayak misal untuk A kartu ini, buat B kartu ini, jadi kayak kepisah-pisah gitu loh. Pisah-pisah, oke. Oke, ya, jawaban yang lain apa dimaksud perpetual? Ini adalah dilakukan ketika setiap ada barang yang masuk atau yang keluar, setiap ada transaksi. Oke, Mbak Sekar. Gimana, Mbak? Bisa dijelaskan lagi, Mbak? Jadi pencatatan secara perpetual itu berarti kalau setiap ada persediaan yang masuk atau yang keluar itu dicatat setiap terjadinya transaksi. Oke, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan perpetual ya. Ketika persediaan itu dalam satu hari, misalnya proses masuk dan keluarnya terjadi berkali-kali, ya maka pencatatannya adalah setiap arus persediaan yang masuk atau keluar. Ini berbeda dengan sistem periodik ya, bahwa sistem periodik itu dicatatnya nanti ada periodenya, entah sehari sekali kah, atau seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Ya, jadi nanti
tinggal melihat kartu persediaan yang keluar atau catatan persediaan keluar masuknya, kemudian baru direkap. Itu kalau periodik. Kalau perpetual, setiap ada pengeluaran, setiap ada pemasukan, itu harus sudah tercatat. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, yang ke-13. Ketika penyelenggaraan catatan persediaan perpetual tadi dilakukan oleh orang yang berbeda dengan yang bertugas menjaga menjaga persediaan, orangnya berbeda, itu menjadi lebih aman atau malah menjadi tidak aman? Bagi persediaan itu sendiri. Orang yang menjaga persediaan, kelompok 3, orang atau pihak yang menyelenggarakan pencatatannya, itu saya. Jadi saya sama kelompok 3 ini beda tugasnya. Kalau kelompok 3 yang penting menjaga aja posisi persediaannya di situ. Ke barang keluar masuk harus pengetahuan kelompok 3. Sementara saya bertugas mencatat. Mencatat dari mana? Dari dokumen-dokumen yang ada. Oh, ternyata ini dokumen keluarnya. Oh, ini dokumen masuk barangnya. Gimana? Itu lebih aman seperti itu atau cukup di kelompok 3 saja? Jadi dia sekaligus yang menangani keluar masuknya persediaan, sekaligus dia juga yang menangani pencatatannya. Jadi saya terima barangnya, sekaligus saya juga mencatat barangnya. Begitu. Lebih aman yang mana? Lebih kuat yang mana? Yang sekaligus. Yang sekaligus ya. Oh, sorry. Mbak Luki ya. Benar tadi yang ngomong Mbak Luki. Iya. Oh, ya maaf. Karena nggak ada fotonya, saya kira Luki itu Mas. Oke, ya sudah. Berarti pencatatan persediaan gitu ya dilakukan oleh pihak yang bertugas sekaligus melindungi persediaan. Ya, baik. Jadi ini memang efisien ya, efisien karena orang yang bertanggung jawab menangani persediaan itu sekaligus juga bertanggung jawab menangani pencatatannya. Ini efisien dan efektif selama persediaan itu mungkin variansinya tidak banyak, kemudian jumlah persediaan yang ditangani juga kecil, dan ukuran perusahaan juga tidak besar ya, sehingga sangat mudah melakukan pengawasannya. Akan tetapi kalau perusahaan itu besar, kemudian variansi persediaannya itu banyak jenisnya, kemudian jumlah persediaan itu besar, maka ketika ini dilakukan oleh satu orang yang sama, akan sangat memungkinkan orang tersebut melakukan manipulasi datanya. Karena kenapa? Karena nggak ada pihak yang tahu berapa jumlah pasti, kondisi pasti persediaan itu selain satu orang itu. Ya, ibaratnya gini, orang yang menangani uang masuk keluar uangnya dengan orang yang menangani pencatatannya itu adalah orang yang sama. Ya, saya menangani kasir, saya bertugas sebagai kasir menangani keluar masuk, saya juga yang bertugas mencatat uang keluar masuk. Ya, jadi orang ketika saya ketika saya menyerahkan catatan saya, ini loh saldo terakhir kita 1 juta, padahal saldo terakhirnya nggak 1 juta, mungkin ada 2,5 juta ya, yang 1,5 saya pakai dulu, kan nggak ada yang tahu karena ya catatan saya yang pegang, uang juga saya yang pegang, seperti itu ya. Jadi semakin besar kalau untuk persediaan ya, memang efisien jika dilakukan oleh satu orang pihak yang sama, tetapi jika itu hanya bisa istilahnya terjangkau keamanannya selama persediaan itu variansinya tidak banyak jenisnya, kemudian jumlah persediaan juga tidak besar, dan ukuran perusahaan juga tidak besar gitu ya. Jadi mudah untuk melakukan pengawasannya. Tetapi jika variasinya jenis persediaan itu banyak, kemudian nilai dari persediaan itu besar, dan lingkup atau ukuran perusahaan itu besar, maka hal ini sebaiknya tidak diteruskan gitu ya, atau tidak digunakan. Sebaiknya dilakukan orang yang berbeda. Oke, kalau dilakukan oleh orang yang sama,
karakteristiknya otorisasi. Oh ya kan jawabannya tidak. Oke, benar. Yuk pertanyaan berikutnya. Siapa? Boleh tadi kayaknya dibuatnya. Ya silakan. Untuk pertanyaan dari Mbak Alfia itu, Oh boleh. Kenapa yang kuesioner nomor 2? Kenapa yang kuesioner nomor 2 menggunakan vouching? Menurut kelompok kami, karena auditor menggunakan vouching agar dapat melaporkan bahwa pencatatan perhitungan fisik persediaan memang benar-benar terjadi ataupun ada. Dan untuk kuesioner nomor 3, mengapa menggunakan wawancara dan observasi? Menurut kelompok kami, menggunakan wawancara kepada petugas terkait agar auditor mendapatkan informasi yang akurat pada saat dilakukan waktu perhitungan fisik persediaan, dan untuk observasi langsung dilakukan oleh auditor agar dapat memantau langsung proses perhitungan fisik persediaan tersebut. Oke, begitu jawabannya Mbak Alfia. Bagaimana? Itu Bu, kan tadi yang pertanyaan nomor 2 sama 3 berhubungan. Nah, kenapa yang nomor 2 juga perlu dilakukan wawancara, nggak cuma vouching aja gitu, Bu? Jadi wawancaranya itu dilakukan untuk yang pertanyaan nomor 3. Oh gitu. Kalau jawaban Mbak Alfia gimana? Mbak Alfia, kalau jawabannya dari Mbak Alfia sendiri gimana untuk kuesioner nomor 2? Hanya perlu dilakukan vouching saja. Vouching saja. Coba dibuka lagi Mbak, nomor 2 Mbak. Oke, nomor 2 itu ada pengajaran langsung, vouching, dan wawancara. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan membuat instruksi tertulis untuk perhitungan fisik persediaan? Oke, jadi vouching itu apa sih? Makna dari vouching? Coba ada yang bisa menjelaskan? Jadi baru tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan vouching, metode vouching, atau teknik vouching itu seperti apa? Siapa mau menjelaskan vouching? Jangan-jangan selama ini pakai metode vouching, tapi nggak paham yang dimaksud dengan vouching. Yuk, siapa? Vouching. Pengujian keuangan dengan dokumen pendukungnya. Gimana Mbak? Pengujian dokumen dengan menelusuri pos di laporan keuangannya dengan laporan pendukungnya. Jadi kayak melakukan pengecekan gitu. Oke, jadi dimaksud vouching adalah mengecek saldo, kebenaran saldo dari laporan keuangan sampai ke belakang gitu ya, sampai ke bagian buku jurnalnya. Itu disebut dengan vouching. Pertanyaan saya, ketika melakukan perhitungan fisik persediaan, ya, itu instruksi tertulisnya itu apakah disebut dengan vouching? Ya, instruksi tertulis itu maksudnya gini loh, perusahaan misal dari direktur keuangan kepada bagian kasir gitu ya, melakukan perhitungan fisik pada tanggal sekian, jam sekian, dan petugasnya siapa, itu dimaksud dengan instruksi tertulis ya, dan itu tidak termasuk ke dalam vouching ya, itu justru malah lebih tepatnya pada dokumen ya, dicek dokumennya ya, jadi dicek instruksi dokumen dari instruksi tertulis itu, memonya ada nggak bahwa perusahaan memang ketika melakukan pengujian atau perhitungan fisik persediaan itu harus ada perintahnya dulu, harus ada instruksinya secara tertulis dulu, baru karyawan melakukan perhitungan fisiknya. Oke, itu jadi lebih tepat tidak menggunakan vouching, tetapi dokumen ya. Dan untuk instruksi ini benar menurut pemahaman Mbak Alfia akan lebih efisien gitu ya ketika melihat itunya dokumennya.
Kemudian kalau wawancara, siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai bukan petugas perhitungan fisiknya ya. Untuk petugas perhitungan fisik, itu wawancara dilakukan pada kuesioner 3. Kalau seandainya ada wawancara, maka yang diwawancarai adalah si direktur keuangannya atau atasan yang melakukan instruksi atau membuat instruksi untuk perintah perhitungan fisik persediaan gitu. Oke, bagaimana, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada tak? Baik, kalau oke, ada satu ya, Mbak Febriana. Ya, nomor 14 itu perlu diadakan konfirmasi atau tidak ya, Bu? 14. Sama vouching yang dilakukan perusahaan itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Oke, bisa langsung dijawab yuk kelompok 3. Jadi perlu nggak sih dilakukan konfirmasi, kemudian vouchingnya itu dalam bentuk apa gitu ya? Yuk, kelompok 3 bisa. Bisa. Atau mungkin dari audiens yang lain, boleh kalau menambahkan. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Febri. Oke. Jadi perlukah diadakan konfirmasi untuk pertanyaan nomor 14? Jadi seperti yang kita tahu ya, vouching itu kan verifikasi atau konfirmasi yang dicatat dalam pembukuan dengan memeriksa baik itu laporan dan lain-lain. Jadi di sini kan pertanyaan nomor 14 itu, apakah perusahaan secara periodik menilai lebih lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan fisik dengan catatan. Jadi untuk kita melakukan konfirmasi itu diperlukan, karena kita itu harus menilai lebih lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan fisik dengan catatan. Menurut kami itu. Lalu, vouchingnya dalam bentuk apa? Pertanyaan Mbak Febri tadi, yaitu dalam bentuk melakukan konfirmasi lagi, mengecek lagi, yaitu apakah ada lebih lanjut selisih yang terjadi antara hasil perhitungan fisik dengan catatan. Oke, begitu jawaban kelompok 3. Ada yang lain mungkin mau menambahkan kelompok 3? Tidak. Gimana Mbak Febri? Kalau menurut Mbak Febri gimana untuk 14? Iya, udah Bu, saya juga menulis adanya konfirmasi itu. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari saya, apa sih yang dimaksud dengan metode konfirmasi? Karena tadi penjelasan vouching itu artinya mengkonfirmasi bla bla bla. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konfirmasi dalam proses audit? Ya, ini harus paham dulu bedanya observasi. Observasi tadi bilang konfirmasi juga. Kemudian pengecekan langsung nanti itu juga termasuk konfirmasi gitu ya. Semua tuh memang kalau diglobalkan mungkin bisa termasuk kategori konfirmasi. Tetapi apa sih yang dimaksud makna dari konfirmasi itu sendiri terkait dengan prosedur audit gitu. Coba siapa mau jawab? Konfirmasi. Kalau konfirmasi itu menanyakan langsung ke pihak yang independen gitu, yang berkaitan gitu loh. Gimana Mbak? Bisa dijelaskan lagi? Menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang independen atau yang berkaitan. Menanyakan langsung pada pihak-pihak independen dan berkaitan. Oke, tadi Mas Nur gimana mau menjawab Mas? Konfirmasi gimana maksudnya? Kalau menurut saya konfirmasi itu seperti pengecekan ulang Bu.
Jadi Pengecekan ulang. dokumen-dokumen. Jadi bukti-bukti yang bukti-bukti pendukung itu digunakan untuk sebagai konfirmasi. Oke, ya. Itulah ya yang saya sebutkan bahwa semua metode dalam audit itu memang tujuannya untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi ya. Tapi makna konfirmasi yang paling tepat untuk metode pengujian substantif adalah menanyakan atau memverifikasi pada pihak ketiga. Jadi bukan kepada dokumen, tapi pada pihak ketiga. Ya, ada personnya atau ada orangnya. Pihak ketiga itu siapa? Bisa eksternal, bisa juga internal. Tapi lebih tepat adalah eksternal dan dia yang independen, ya, tidak memiliki keterikatan gitu, maksudnya tidak memiliki kepentingan khusus terhadap klien kita dan tapi dia memiliki hubungan gitu ya. Contoh pihak ketiga itu siapa sih terkait dengan misalnya pembelian atau persediaan? Ya, pihak ketiganya adalah supplier dari klien ya. Itu bisa disebut dengan pihak ketiga. Misalnya klien kita menyatakan bahwa pembelian terhadap PTA itu sebesar 100 juta. Nah, auditor boleh itu mengkonfirmasi, tanya ke tanya ke PTA, benar nggak nih terjadi pembelian masih kredit gitu ya, jadi timbul utang usaha, ya, konfirmasi utang bentuknya bentuk pengujiannya ya, konfirmasi utang kepada PTA, benar nggak kalau klien kita nih ada utang di PTA sebesar 100 juta seperti itu. Itu dimaksud dengan konfirmasi. Jadi menanyakan kebenaran atas saldo perusahaan klien kita kepada pihak eksternal atau pada pihak independen dan dia memiliki kaitan atau hubungan dengan klien kita gitu ya. Oke, kan kalau kalau Anda cuma berpatokan pada pernyataan klien ya kita nggak tahu kebenarannya kan, tapi kalau kita tanya kepada pihak PTA tadi, kita bisa tahu jawabannya. Sama nggak? Kalau jawaban dari PTA dengan klien kita sama, berarti memang cocok ya, match atau bisa diverifikasi. Kemudian, kalau yang tadi disebutkan konfirmasi itu adalah mengecek dokumen dan lain-lain, itu bukan termasuk konfirmasi. Itu termasuknya bisa pengecekan dokumen, bisa termasuk juga ke dalam vouching gitu ya. Jadi tolong dipahami masing-masing istilah di dalam pengujian substantif, karena ternyata sampai ke pertemuan kita hari ini masih terbolak-balik gitu ya makna antara masing-masing pengujian substantifnya begitu. Oke, mungkin begitu saja untuk sesi diskusinya. Kemudian untuk sebagai penutup, saya mau memberikan atau menegaskan saja ya bahwa pengujian substantif yang dilakukan paling penting gitu untuk prosedur akun persediaan, paling penting adalah melakukan perhitungan fisik atau istilahnya adalah stock opnam. Stock opnam ya, pengujian perhitungan fisik. Jadi setiap persediaan itu harus dihitung fisiknya. Ya, kalau misalnya persediaan itu hanya quantity dan quality ya maka dilihat jumlahnya sama nggak dengan catatan, kualitasnya sama atau tidak dengan yang dicatatkan. Kemudian selain jumlah terkait dengan perhitungan fisik, karena fisik itu ada wujudnya, maka dilihat untuk mungkin persediaan-persediaan tertentu mensyaratkan fisik misalnya bentuknya bulat, bentuknya kotak gitu ya, dengan tinggi, panjang, lebar. Nah itu harus dihitung benar-benar, diperiksa, diuji secara rinci gitu ya, sesuai dengan spesifikasi dari persediaan tersebut. Kemudian kalau terkait dengan pembelian ya, audit akun pembelian, maka perlu banget oke, baterai saya nih kaget ya, maka perlu banget auditor itu memahami ya bagaimana proses pembelian itu dilakukan oleh perusahaan, karena ada perusahaan yang memang pembelian itu mungkin saja tidak melalui dari kemarin itu yang saya buat alur itu ya, alur proses pembelian, istilah tidak melakukan pesanan pembelian ya, jadi tidak ada bagian khusus pembelian di dalam perusahaan, tapi siapapun yang merasa kurang gitu ya dan butuh tambahan untuk persediaan bisa melakukan pesanan pembelian sendiri. Nah itu harus dipahami alur
proses pembelian di dalam perusahaan itu ya. Tetapi baiknya memang antara fungsi pembelian dengan fungsi persediaan adalah orang atau pihak yang berbeda, divisi yang berbeda begitu. Jadi biar bisa saling mengkoreksi, biar bisa saling saling memantau begitu ya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih juga atas kelompok 3. Ya, bisa kita give applause online. Teman-teman. Ada suaranya? Hari pertama puasa tuh tetap harus semangat ya. Meskipun lebaran masih 29 hari lagi. 29 atau 28 hari ya? Karena saya nggak lihat kalender. Ya gitu. Kemungkinan minggu depan kita sudah ujian UTS. UTS-nya dilakukan secara online ya. Biasa soal jawab dan waktunya juga terbatas. Sehingga saya harapkan bisa maksimal gitu. Kalau ada pertanyaan yang susah pokoknya dilewatin dulu. Cari pertanyaan gampang dan usahakan seluruh pertanyaan bisa terjawab gitu ya. Karena eman-eman kalau ada satu atau beberapa soal yang tidak terjawab. Oke, belum Mas Amedia udah keluar nih. Ya gitu ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.